Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Apa itu bentuk akar dan bagaimana bentuk akar? Tetap ikuti pembelajaran ini dengan semangat, fokus, pantang menyerah, dan hati gembira. Oke, kita mulai materi kita kali ini. Masih ingat tentang bilangan berpangkat? Jika ada bilangan 3 pangkat 2, artinya 3 kali 3, dan nilainya adalah 9. Sebaliknya, akar kuadrat dari 9 sama dengan 3, karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian, 5 pangkat 3, artinya 5 kita kalikan sebanyak 3 kali, dan nilainya adalah 125. Sebaliknya, akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5, karena 5 pangkat 3 sama dengan 125. Dari dua ini bisa kita simpulkan bahwa akar merupakan kebalikan dari perpangkatan. Jika A dan B bilangan real serta N bilangan bulat, maka A pangkat N sama dengan B jika dan hanya jika akar pangkat N dari B sama dengan A. Di mana akar pangkat N dari B ini disebut sebagai akar atau radikal. B disebut sebagai hasil pangkat dan N disebut dengan indeks. Bilangan ini dibaca akar pangkat 2 dari 4 atau akar kuadrat dari 4. Untuk akar pangkat 2 atau akar kuadrat, maka indeks berupa angka 2 tidak perlu ditulis di luar tanda akar. Tetapi, selain akar pangkat 2, maka indeksnya harus ditulis di luar tanda akar. Misalnya, bilangan ini dibaca akar pangkat 3 dari 27. Jadi indeksnya berupa angka 3 ditulis di luar tanda akar. Perhatikan beberapa bilangan berikut. Akar 2, akar 4, akar 6, dan akar 1/9. Nilai dari akar 2 adalah 1,4142, 1356, dan seterusnya. Nilai dari akar 4 adalah 2. Nilai dari akar 6 adalah 2,44948974 dan seterusnya. Dan nilai akar dari 1/9 adalah 1/3 sama dengan 0,333 dan seterusnya. Perhatikan nilai akar 4 yaitu 2 yang berupa bilangan bulat. Dan nilai akar 1/9 berupa bilangan pecahan rasional. Sedangkan nilai akar 2 dan nilai akar 6 berupa bilangan irasional. Apa itu bilangan irasional? Bilangan irasional, bilangan yang tidak bisa diubah ke dalam bentuk pecahan biasa A per B, dan jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Perhatikan kembali nilai dari akar 2 dan akar 6. Angka-angka yang terletak di belakang tanda koma tidak berpola dan kemudian pada bagian ujungnya menggunakan tanda titik 3 yang artinya tidak berujung atau tidak berhenti. Dan memang kalau kita perhatikan pada akar 1/9 yaitu 1/3 atau bentuk desimalnya 0,33, ujungnya juga menggunakan tanda titik 3. Tetapi bilangan di belakang tanda koma mempunyai pola, yaitu 3. Artinya, setelah angka 3 terakhir, maka berikutnya adalah angka 3, dan seterusnya. Jadi, akar 2 dan akar 6 ini disebut sebagai bentuk akar. Bentuk akar merupakan akar-akar dari bilangan yang hasilnya bukan bilangan bulat maupun bilangan pecahan rasional. Dengan kata lain, bentuk akar ini merupakan bilangan irasional. Berikut merupakan beberapa contoh bentuk akar.
Selanjutnya akan kita bahas cara menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar ini artinya menuliskan bilangan di dalam tanda akar menjadi bilangan positif dalam bentuk yang sekecil mungkin. Untuk menyederhanakan bentuk akar, kita perlu memahami perkalian bentuk akar. Pada perkalian bentuk akar pangkat N dari A kali B sama dengan akar pangkat N dari A kali akar pangkat N dari B. Jadi masing-masing bilangan yaitu A dan B kita pisahkan dalam tanda akar yang berbeda. Atau sebaliknya, akar pangkat N dari A kali akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A kali B. Ketika kita membahas cara menyederhanakan akar, maka tidak terlepas dari bilangan kuadrat. Bilangan 1, 4, 9, dan seterusnya merupakan bilangan kuadrat. Jika 2 pangkat 2 sama dengan 4, maka akar 4 sama dengan 2. 7 pangkat 2 sama dengan 49, jika dan hanya jika akar 49 sama dengan 7. Jadi ketika kita menyederhanakan bentuk akar, penting untuk mengingat kembali bilangan kuadrat. Selanjutnya akan dibahas beberapa contoh soal cara menyederhanakan bentuk akar. Yang pertama, akar 8. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita ingat kembali bilangan kuadrat yang terdiri dari 4, 9, dan seterusnya. Jadi 8 ini akan diubah menjadi bentuk perkalian dua bilangan, di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat. Kalau kita melihat daftar bilangan kuadrat ini, maka bilangan yang tepat adalah 4. Karena 4 jika dikali 2 hasilnya adalah 8. Jadi akar 8 sama dengan akar dari 4 kali 2. Kemudian masing-masing bilangan ini kita pisahkan ke dalam tanda akar yang berbeda. Jadi akar 4 kali akar 2. Ingat kembali bahwa akar 4 adalah 2, sehingga 2 kali akar 2. Kemudian kita bisa hilangkan tanda kalinya sehingga menjadi 2 akar 2. Jadi akar 2-nya tetap karena akar 2 merupakan bentuk akar. Jadi akar 8 sama dengan 2 akar 2. Berikutnya, akar 48. Kita lihat lagi daftar bilangan kuadrat. Untuk memudahkan, kita bisa mencari faktor dari 48 pada daftar bilangan kuadrat. Atau kita cari bilangan di mana 48 habis dibagi bilangan kuadrat tersebut. Kalau kita lihat pada daftar bilangan kuadrat, bilangan tersebut adalah 4 dan 16. Karena di sini ada dua bilangan kuadrat, maka kita pilih bilangan kuadrat yang terbesar, yaitu 16. Sehingga akar 48 menjadi akar dari 16 kali 3. Kemudian kita pisahkan masing-masing bilangan ke dalam tanda akar yang berbeda. Menjadi akar 16 kali akar 3. Ingat kembali, akar 16 adalah 4. Maka menjadi 4 kali akar 3. Kita bisa hilangkan tanda kalinya sehingga menjadi 4 akar 3. Jadi akar 48 sama dengan 4 akar 3. Akar 3-nya tetap ya, karena akar 3 merupakan bentuk akar. Berikutnya akar 243. Karena bilangannya cukup besar, kita bisa mencoba membagi 243 dengan bilangan bentuk akar dari yang paling sederhana. Misalnya 2, 3, 5, 6, dan seterusnya. Jadi jika 243 dibagi 2 dan hasilnya bukan bilangan kuadrat, maka kita coba lagi membagi 243 dengan 3 dan seterusnya sampai ditemukan bilangan kuadrat. Kita coba membagi 243 dengan 2. Hasilnya pasti berupa bilangan desimal. Karena 243 bilangan ganjil dan 2 bilangan genap. Jadi kita lanjutkan membagi 243 dengan 3. Dan hasilnya adalah 81.
kalau kita lihat pada daftar bilangan kuadrat, 81 termasuk bilangan kuadrat. Jadi, akar 243 kita ubah menjadi akar dari 81 kali 3. Kemudian kita pisahkan tanda akarnya menjadi akar 81 kali akar 3. Ingat kembali, akar 81 sama dengan 9. Maka di sini kita ganti akar 81 dengan 9 sehingga menjadi 9 kali akar 3 sama dengan 9 akar 3. Jadi akar 243 sama dengan 9 akar 3. Oke, soal selanjutnya adalah akar dari 192. Di sini juga kita akan mencoba cara membagi 192 dengan bilangan bentuk akar yang paling sederhana, dimulai dari 2, 3, dan seterusnya. Kita coba membagi 192 dengan 2. Hasilnya adalah 96. 96 ini bukan bilangan kuadrat, sehingga kita coba lagi membagi 192 dengan 3. Hasilnya adalah 64. Dan 64 ini merupakan bilangan kuadrat. Jadi, akar 192 kita tuliskan sebagai akar dari 64 kali 3. Kemudian kita pisahkan tanda akarnya menjadi akar 64 kali akar 3. Ingat kembali, akar 64 adalah 8, sehingga menjadi sama dengan 8 kali akar 3. Atau 8 akar 3. Jadi akar 3 ini tetap tidak berubah karena akar 3 merupakan bentuk akar dan tidak bisa disederhanakan lagi. Sehingga akar 192 sama dengan 8 akar 3. Baik, soal berikutnya adalah akar dari 0,36. Untuk memudahkan, kita ubah dulu pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa, sehingga menjadi akar dari 36/100. Untuk merubah pecahan desimal ke pecahan biasa, caranya perhatikan pada bilangan 0,36. Bilangan ini akan kita ubah sehingga menjadi bilangan bulat, jadi bukan berupa bilangan desimal lagi. Agar menjadi bilangan bulat, maka kita geser komanya ke kanan. Ternyata memerlukan 2 langkah agar 0,36 menjadi bilangan bulat 36. Karena 2 langkah, maka penyebutnya menjadi 100. Nah, kemudian kita lanjut pada bagian pembilang dan penyebut, keduanya merupakan bilangan kuadrat, yaitu 36 dan 100. Sehingga kalau kita tuliskan menjadi akar 36 adalah 6 dan akar 100 adalah 10, sehingga menjadi 6/10. Atau kalau kita ubah lagi menjadi pecahan desimal menjadi 0,6. Selanjutnya akar pangkat 3 dari 108. Karena di sini akar pangkat 3, maka kita memerlukan daftar bilangan pangkat 3, mulai dari 2 pangkat 3 dan seterusnya. Bilangan pangkat 3 seperti 8, 27, dan seterusnya, yang merupakan faktor dari 108 adalah 27. Artinya 108 ini habis dibagi 27. Sehingga akar pangkat 3 dari 108 kita tuliskan menjadi akar pangkat 3 dari 27 kali 4. Kemudian kita pisahkan masing-masing bilangan ke dalam tanda akar yang berbeda, sehingga menjadi sama dengan akar pangkat 3 dari 27 kali akar pangkat 3 dari 4. Nah, ingat kembali, akar pangkat 3 dari 27 adalah 3, sehingga menjadi 3 kali akar pangkat 3 dari 4. Bisa kita hilangkan tanda kalinya sehingga menjadi 3 akar pangkat 3 dari 4. Sehingga akar pangkat 3 dari 108 sama dengan 3 kali akar pangkat 3 dari 4.
Untuk akar pangkat 3 dari 4 ini tidak bisa kita sederhanakan lagi karena 4 ini bukan bilangan pangkat 3. Baik, demikian materi kita kali ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.